tahun 2024 juga kita prediksi akan terjadi kenaikan penumpang. Iya, kalau untuk naik kapal peli memang saat ini ada persyaratan untuk diampara yang bisa dibawa oleh penumpang itu seberat yang gratis itu 40 kilo. Lebih dari 40 kilo akan dikenakan biaya. Jadi di Tanjung Priok ini ada 4 kapal, total 4 kapal yang akan disediakan untuk fasilitas mudik gratis. 3 itu khusus untuk penumpang, 1 untuk angkutan kendaraan. Persiapan untuk angkutan laut Lebaran tahun 2024 di KSP Utama Tanjung Priok, kita sudah mulai sejak tanggal 18 itu melakukan rapat persiapan. Kemudian tanggal 20 kami juga mengikuti rapat koordinasi nasional yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kemudian pada tanggal 21 itu kita tindak lanjuti dengan rapat koordinasi khusus untuk Pelabuhan Tanjung Priok. Itu sudah kita lakukan dan melibatkan seluruh instansi terkait. Kemudian dalam rapat tersebut kita memetakan kebutuhan personil dari masing-masing instansi untuk nanti akan terlibat langsung di dalam posko terpadu yang mulai dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2024. Tahun 2024 juga kita prediksi akan terjadi kenaikan penumpang. Jumlah penumpang dari tahun 2023 yaitu sebesar 25%. Prediksi kita pada tahun 2024 ini pergerakan penumpang untuk arus mudik maupun balik itu di kisaran 66.000 orang. Jadi kenaikan 25% dari tahun 2023. Untuk mudik kita perkirakan terjadi di tanggal 5 dan tanggal 7 April 2024. Untuk persiapan layanan yang pertama tentu yang paling utama adalah kapal. Jumlah kapal yang sudah kita lakukan ram cek dan menyatakan bahwa sudah dalam kondisi layak untuk beroperasi selama masa arus mudik dan arus balik adalah sebanyak 15 unit. 15 unit itu terdiri dari 9 unit kapal PT Pelni, kemudian 5 unit dari PT Bukit Merapin, dan 1 lagi dari PT DLN. Itu untuk Bukit Merapin sendiri memang kapalnya kapal tipe Roro dengan trayek dari Jakarta ke Pangkal Balam di sekitar di Tanjung Pinang, Pangkal Balam. Kemudian untuk Pelni sendiri kita tahu rutenya panjang sampai ke timur, kemudian ada juga yang ke barat. Rute favorit itu ada 2 yang kami lihat, itu dari sini ke Batam, kemudian ke tujuan timur ke arah ke Makassar dan seterusnya sampai ke Bau-Bau dan ke timur ke Maluku dan Papua. Layanan kesehatan yang jelas kemarin setelah rapat koordinasi teman-teman dari Balai Besar Kekarantinaan sudah menyiapkan SDM tenaga medis, kemudian juga menyiapkan ambulans, dan tentunya mereka tergabung dalam posko ini. Sewaktu-waktu ada kebutuhan penumpang dari sisi pengobatan atau kebutuhan untuk kesehatan, mereka bisa langsung melayani di posko ataupun bisa juga melakukan pelayanan langsung misalnya posisinya di kapal. Jadi personil dari teman-teman dari Balai Besar Kesehatan secara operasional siap 1x24 jam. Iya, mudik kloter pertama ini memang dari pelaksananya tanggal 29 itu dengan KM
Kelut, itu akan berangkat dengan tujuan Batam, dan persiapannya dari sisi penumpang itu sampai saat ini dari kuota kurang lebih 200 itu sudah terpenuhi 84, jadi masih sisa kuota 116. Ini masih akan berkembang terus, mudah-mudahan nanti sampai malam kita selalu menginformasikan ini kepada pengguna jasa, kepada penumpang untuk bisa memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah ini. Kita terus menginformasikan melalui sosialisasi dari teman-teman pelayaran yang mungkin punya keluarga yang akan melakukan perjalanan mudik, kemudian juga melalui media-media sosial. Kita punya Instagram, kita punya Facebook, kita punya Twitter dan sebagainya. Kita informasikan lewat media-media tersebut. Diharapkan masyarakat bisa mengetahui itu dan bisa memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah ini. Jadi di Tanjung Priuk ini ada 4 kapal, total 4 kapal yang akan disediakan untuk fasilitas mudik gratis. 3 itu khusus untuk penumpang, 1 untuk angkutan kendaraan roda 2 beserta penumpangnya. Jadi dari 3 itu ada 2 kapal yang akan melakukan 2 kali mudik gratis, mudik dan arus balik gratis, yaitu KM Kelut dan KM Kelut. KM Kelut itu nanti berangkat tanggal 9, kemudian nanti pada saat arus balik tanggal 15 itu juga akan melayani mudik gratis. Kemudian ada KM Gunung Dempo. Gunung Dempo itu akan berangkat dengan tujuan Makassar dengan kuota 355 pax. Dan kemudian KM Umsini itu akan melayani arus balik pada tanggal 23 April dengan kuota 200 pax. Dan ada mudik gratis dengan jadwal yang sudah disediakan. Diharapkan terjadi pemisahan konsentrasi perjalanan sehingga tidak menumpuk dalam satu waktu tertentu. Kemudian yang kedua, mau memberikan keringanan kepada saudara-saudara kita yang mungkin berkeinginan mudik namun tidak bisa karena mungkin keterbatasan biaya dan sebagainya, sehingga mereka pada tahun ini bisa mudik secara gratis dan bisa menikmati Lebaran bersama keluarga. Yang pasti mereka harus memisahkan identitas mereka untuk memverifikasi. Di sini akan dicek diverifikasi untuk kendaraan mudik roda 2 itu sebenarnya sudah pelaksanaan verifikasi sudah dilakukan. Dan untuk Gunung Dempo saya kira mungkin sudah selesai, sudah terverifikasi semua dari 355 dan dipastikan 355 itu sesuai dengan yang dia daftar melalui online. Iya, kalau untuk naik kapal peli memang saat ini ada persyaratan untuk diamparai yang bisa dibawa oleh penumpang itu seberat yang gratis itu 40 kilo. Lebih dari 40 kilo akan dikenakan biaya yang sebetulnya ringan juga untuk para penumpang. Kemudian kalau sudah lebih dari 80 kilo itu akan dialokasikan di red tax, akan dikirim dengan sendirinya tersendiri, tidak diikutkan bersama dengan penumpang. Jadi memang diatur sedemikian rupa biar di kapal juga tidak terlalu menumpuk barang-barang yang dibawa oleh penumpang. Pesannya yang pertama, yang jelas pada saat berangkat harus pastikan identitas dari itu sendiri harus benar-benar sudah dimiliki. Kemudian dalam melakukan perjalanan, karena ini naik kapal tentu butuh waktu perjalanan yang cukup lama, jaga kesehatan, kemudian ikuti semua ketentuan aturan yang baik itu di pelabuhan diatur oleh teman-teman regulator di pelabuhan atau operator pelabuhan, maupun aturan-aturan yang tata tertib yang berada di atas kapal. Ini dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan bersama. Karena di atas kapal, satu orang melakukan kelalaian itu bisa berakibat kepada semua orang penumpang yang berada di atas kapal. Ini harapan kami, kesadaran daripada penumpang untuk betul-betul disiplin dalam melakukan perjalanan sesuai dengan tema mudik kita tahun ini adalah mudik ceria penuh makna. Ini harus dijaga betul sehingga
arus mudik juga itu dilakukan dengan ceria, begitu juga balik, dan kemudian akan bermakna untuk dirinya dan keluarganya selama mudik lebaran tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.